Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azriani dengan NIM 10421008. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Advokasi dan Etika Profesi Hukum yang berjudul Etika Profesi Advokat dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Burhanuddin SHMH, CPM PCRB, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sultan Taha Saifuddin, Jambi. Hakikat etika profesi advokat. Urgensi etika profesi bagi advokat. Salah satu profesi hukum dari satu bangsa yang memiliki kewajiban sangat penting dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah advokat, yang menuntut adanya semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum yang jelas dan terang bagi para pencari keadilan dalam menegakkan hukum kebenaran dan hak asasi manusia. Advokat adalah pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi, sehingga dalam menjalankan profesi sebagai advokat terikat oleh adanya kode etik. Profesi advokat tidak terikat suatu jabatan, yang secara instruktif mempengaruhi profesi tersebut dalam menjalankan pekerjaan yakni penegakan supremasi hukum. Indonesia sebagai negara hukum melalui konstitusi dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan menuntut adanya penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan yang tertuang dalam Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 yang bunyinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya. Dengan pasal 28 dari ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Profesi advokat dalam menjalankan penegakan hukum memang sangat rumit. Bangsa Indonesia melakukan reformasi bertujuan memberantas kezaliman, terutama korupsi merajalela melalui penegakan supremasi hukum. Namun dapat disaksikan bersama kenyataannya setelah lama gerakan reformasi tidak mampu berbuat banyak. Seperti kasus korupsi terus tumbuh subur, sementara supremasi hukum bagaikan penegakan benang basah. Sangat ironis, selama proses reformasi aparat penegak hukum sebagai bagian dari penjuang reformasi dan dalam supremasi penegakan hukum, khususnya advokat, menjadi bagian sentral dalam penegakan hukum, sebab posisi advokat dalam hubungan profesinya berinteraksi dengan polisi, jaksa, dan hakim. Dalam penegakan hukum, bahkan sangat ironis oknum advokat yang menjadi mafia peradilan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sebenarnya bertujuan untuk menata dan mengatur profesi advokat agar dituntut profesional dalam rangka penegakan hukum di Indonesia lebih baik. Tuntutan penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari profesi advokat yang memiliki konsekuensi etis dan dari sumpah advokat. Advokat dituntut profesional dalam menjalankan profesinya, sehingga baru memiliki standar prosedur baku yang menjamin bahwa tidak akan melakukan penyimpangan, kesalahan, atau kelalaian yang merugikan para pencari keadilan, melukai rasa keadilan masyarakat, mengingkari kebenaran hukum, atau membohongi hati nurani sendiri, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas profesinya. Dalam rangka memenuhi kualifikasi predikat profesional tersebut, advokat sebagai profesi hukum wajib memiliki etika profesi, yaitu standar profesionalisme dalam menjalankan tugas profesi berdasarkan legal skill dengan pedoman etika profesi untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan. Selama ini, dalam menjalankan profesinya, advokat berpedoman pada hasil legalisa falsafati dalam legalitas hukum positif, hasil pemikiran legislator pembuat peraturan perundang-undangan. Sebagai pedoman perilaku berupa etika advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan hasil pemikiran anggota asosiasi atau organisasi advokat yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia atau KEAI tahun 2002 yang bersifat self-regulation yang hanya mengatur etika advokat secara umum dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum.
Etika advokat hanya mengatur tentang perilaku advokat secara umum saja, tidak secara khusus mengatur tentang perilaku advokat dalam menyelesaikan sengketa maupun perkara meliputi perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, tata negara, hubungan bisnis, dan perkara lainnya. B. Hakikat etika dalam penegakan hukum dan keadilan. Etika advokat terdiri dari dua kata, yaitu etika dan kata advokat. Etika merupakan karakter, watak, kesusilaan, dan kesusilaan. Etika sangat erat berkaitan dengan profesi, baik secara individu maupun secara kelompok. Etika berhubungan dengan nilai dalam berinteraksi, menjalankan profesi dan atas kepentingan individu ataupun kelompok. Pemakaian etika dapat dirumuskan dalam arti nilai-nilai dan norma-norma. Etika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam hidup manusia semuanya, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas ataupun hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Adapun faktor-faktor mempengaruhi yang saling berkaitan erat dalam penegakan hukum merupakan esensi penegakan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yakni dilakukan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Advokat sebagai profesi penegak hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan polisi, jaksa, dan hakim harus menjunjung tinggi etika profesinya. Etika profesi yang tertuang dalam kode etik merupakan standar perilaku yang wajib ditaati dan dijalankan dalam menjalankan profesi. Etika profesi hukum merupakan watak, karakter, dan kesusilaan yang dimiliki oleh suatu pekerjaan merupakan hukum dengan berupa keahlian di bidang hukum. Hal ini juga berlaku bagi advokat dalam menjalankan profesinya. Kedudukan advokat dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Penyelesaian sengketa yang memiliki pola ligitasi di pengadilan dan non-ligitasi di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan damai dapat dijadikan sebagai acuan dalam membahas etika advokat. Sebab penyelesaian sengketa hendaknya terlebih dahulu menggunakan jalur alternatif atau penyelesaian sengketa dan ligitasi. Namun, apabila tidak diselesaikan melalui jalur non-ligitasi, maka dapat digunakan jalur terakhir, yaitu melalui jalur ligitasi di pengadilan. Advokat dan ilmu advokasi. Istilah advokasi dikenal dengan sebutan advokasi dalam bahasa Inggris adalah suatu bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi, yaitu dukungan aktif. Dalam dunia hukum, istilah advokasi hukum adalah bagian dari rangkaian hukum. Bagi orang-orang yang memiliki keahlian di bidang advokasi disebut sebagai orang advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Tujuan advokasi yang dilakukan advokat sebagai penegak hukum yang dituntut profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan pasal 1, 4, 5, 6, dan 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
2. Memperjuangkan hak asasi manusia. 3. Melaksanakan kode etik advokat. 4. Memegang teguh sumpah dalam rangka penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran. 5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme, nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas. 6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat. 7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat. 8. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat. 9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat. 10. Memelihara kepribadian advokat, wibawa, dan kehormatan profesi advokat. 11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat. 12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat. 13. Memberi pelayanan hukum atau legal service, nasihat hukum atau legal advice, konsultan hukum atau legal consultation, pendapat hukum atau legal opinion, informasi hukum atau legal information, dan menyusun kontrak-kontrak atau legal drafting. 14. Membela kepentingan atau liquidasi dan mewakili klien di muka pengadilan atau legal representation. 15. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Advokat dan keadilan. Dalam pembentukan suatu aturan atau norma, hukum harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang bersifat etis. Konstruksi hukum dan keadilan dalam Islam maupun tidak dapat dilepaskan dengan moralitas dan kepercayaan transendensial, disebabkan aspek-aspek tersebut saling bertautan. Begitupun juga dalam membahas etika advokat yang berkeadilan, sebab advokat dalam penyelesaian sengketa menggunakan metode penyelesaian yang mengacu pada nilai keadilan dan untuk menemukan kemaslahatan hukum yang berkeadilan dan memuaskan para pihak yang bersengketa. Konsep etika dan profesi advokat. Definisi etika, yaitu etika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam kehidupan manusia semuanya, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Istilah etika dibagi menjadi 3, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan rasional. Ruang lingkup dan objek kajian etika. Ruang lingkup etika secara umum adalah yaitu etika menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran lama dan baru tentang tingkah laku manusia. Etika juga membahas cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan. 3. Etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mempengaruhi lahirnya tingkah laku manusia. Etika menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk menurut ajaran agama Islam. Etika baik harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Etika mengajarkan cara-cara teknis yang harus digunakan dalam bertingkah laku untuk meningkatkan budi pekerti menuju kemuliaan. Etika juga harus menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya. Objek etika menurut Franz Magnus Suseno adalah penyataan moral. Penyataan moral yang dimaksud adalah penyataan tentang tindakan manusia atau unsur-unsur kepribadian manusia seperti motif dan watak. Lebih jelasnya, penyataan norma-norma moral dalam penyataan penilaian moral. Jadi objek kajian etika adalah membahas baik buruk tingkah laku manusia. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari setiap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengembangan profesi. Hanya pengembangan profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau paling mengetahui tentang apakah yang perilakunya dalam pengembangan profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Etika profesi merupakan bahasan etika normatif. Menurut Franz Magnus Suseno, ada 3 prinsip dasar moral etika profesi, yaitu prinsip sikap baik, prinsip keadilan, dan prinsip hormat terhadap diri sendiri. Sedangkan menurut Muhammad Nuh, secara umum ada ciri atau sifat yang melekat pada profesi, yaitu memiliki pengetahuan khusus atau berupa keahlian dalam keterampilan yang memiliki melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam beberapa waktu. Memiliki kaidah atau standar pedoman moral yang dijunjung tinggi dalam berdasarkan kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan fungsi profesi, dan mengabdi pada kepentingan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Ada izin khusus untuk menjalankan profesi secara formal.
Dan terakhir, profesional dalam menjalankan profesi dan menjadi anggota organisasi dari profesi yang bersangkutan. Biasanya, dalam organisasi profesi ada dewan kehormatan yang akan mengurusi pelanggaran kode etik. Yaitu asas-asas moralitas profesi hukum, beberapa di antaranya yaitu seseorang pengemban profesi hukum berkewajiban untuk senantiasa menjalankan profesinya dengan integritas yang tinggi dan untuk menegakkan serta melaksanakan keadilan. Seorang pengemban profesi hukum akan selalu menjalankan profesi dengan penuh rasa pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kejujuran, keterbukaan, dan kepatutan. Seorang pengemban profesi hukum berkewajiban untuk menangani persoalan-persoalan hukum di mana ia memiliki kompetensi untuk menanganinya dan harus melaksanakan semua dan setiap pelayanan jasa hukum yang disanggupinya untuk diberikan demi kepentingan klien dan pihak lain. Dan seorang pengemban profesi hukum harus melaksanakan profesinya dengan penuh kejujuran dan keterbukaan, serta mendukung setiap upaya untuk mencegah praktik hukum yang tidak sah. Dasar hukum advokat. Pertama, dasar hukum advokat dalam hukum positif yaitu ada 9 peraturan, diantaranya Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 5 ayat 2, Pasal 10 ayat 25, 1D, 28 FGH dan 1 sampai 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 54 sampai 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat 1 sampai 2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hak Kehakiman. Yang ketiga, yang terakhir, Hizbiyah Indonesia, yaitu HIR. Dasar hukum advokat dalam Islam. Pertama, kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab menegakkan hukum dengan benar, yaitu Quran Surat As-Saad ayat 26. Dan keharusan menegakkan hukum dengan benar dan adil sesuai dengan hukum Allah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 sampai 49. Keharusan menjadi juru damai dalam menyelesaikan atau mendamaikan para pihak saling berselisih ada di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35 dan sebagainya. Syarat-syarat dan yurisdiksi advokat. Persyaratan menjadi advokat diatur dalam hukum positif sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pasal 2 ayat 1, yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. 2. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. 3. Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pula pada ayat 2 disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Pasal 3. Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dalam pasal 2 ayat 1. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus kepada kantor advokat. Tidak dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi. Advokat merupakan profesi penegak hukum bebas mandiri yang memiliki kewenangan yurisdiksi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.